Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil waliyil wadud, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mahmud wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan hatta ila daril hulud. Amma ba'd. Ahibail kiram rahimani wa rahimakumullah, tokoh masyarakat, alim ulama, wabil khusus barisan kaum bapak kami bersekalian, insyaallah kita berharap kepada Allah kita termasuk hamba-hamba yang istiqamah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap kelak di akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untayan kata yang paling indah kita ucapkan alhamdulillah, bersalawat dan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita yaitu bangunlah walaupun hanya sesaat atau sebentar. Ini ucapan ini sesuai dengan pesan Nabi kepada Sayyidina Ali. Disebutkan dalam kitab Wasiyatul Mustafa karya Syekh Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Kalimatnya memang kalimatnya salat. Kata Nabi, ya Ali, wahai Ali, sholli bil lail, salatlah kau di malam hari, walau kahal bisyatin, sekalipun hanya sekedar lamanya memeras susu kambing. Ini bisa diartikan bangunlah kamu di malam hari, sekalipun tentu bangunnya sholat malam walaupun hanya selama memeras susu kambing. Kalau diukur-ukur Bapak Ibu, memeras susu kambing itu paling kadar sholat 2 rakaat. Jadi Nabi Bapak Ibu minta kepada Sayyidina Ali, ya Ali, yang penting kau bangun di malam hari walaupun hanya qiyamul lail 2 rakaat. Ini pesan Nabi kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang pertama kita tengok dulu bagaimana Nabi menghidupkan malamnya. Karena walaupun di sini kalau diarabkan judul ini istaiqiz walau lahzah walau sa'ah. Bangunlah kau di malam hari walaupun sesaat. Nabi gimana menghidupkan malamnya? Berdasarkan riwayat daripada Ibnu Abbas, yang paling utamanya riwayat daripada Aisyah, bahwa Nabi kalau qiyamul lailnya biasanya enggak lebih daripada 11 rakaat atau 13 rakaat. Itu dalam hadis sahih Al-Bukhari. Jadi Nabi itu menghidupkan malamnya ya paling biasa kan tak pernah tinggal, yaitu sekitar 11 rakaat atau 13 rakaat. Itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu qiyamul lailnya baginda Nabi. Tapi bagaimana dengan generasi-generasi salaf? Kalau kita tengok, kita baca biografi para ulama salaf, ya termasuk sahabat Nabi dulu, Nabi jelas 11 atau 13 rakaat. Di bawahnya sahabat. Di antara sahabat ada Abu Bakar, di antara sahabat ada anaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini Bapak Ibu dapat gelar Sahibul Lail. Sahibul Lail, sahabat malam. Jadi bisa dikatakan dia bersahabat dengan malam. Kata maulanya, kata pembantunya, tuan saya ini sedikit tidurnya. Jadi beliau ini yuhyil laila kullah, lebih banyak menghidupkan malam, dan tak pernah selama saya bersamanya, tuan saya ini Abdullah bin Umar tak pernah tinggal solat malam atau solat tahajud. Kadang-kadang kita Bapak Ibu bertanya-tanya sampai sekarang, Ustaz, ini tahajud dengan solat malam apakah beda atau sama? Kan begitu Bang? Ada tahajud, ada solat malam. Yang penting Bapak Ibu kaidahnya, kullu tahajudin qiyamul lail. Setiap solat tahajud itu qiyamul lail. Walaysa kullu qiyamul lail tahajudan. Tapi tidak setiap qiyamul lail itu tahajud. Solat hajat, solat sunnah taubat. Ini Bapak Ibu. Ya, solat hajat, solat sunnah taubat
Jadi tahajud itu kalau di dalam mazhab Syafi'i disyaratkan mesti ada tidur, walau sa'ah, walaupun sesaat. Tapi andai kata pun tak ada tidur, tetap kita dianjurkan qiyamul lail. Yang namanya sholatul lail sama. Hanya perbedaan saja. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Abdullah bin Umar sahabat Nabi ini juga menghidupkan malam. Sampai-sampai dapat gelar sahibul lail, sahabatnya malam. Ya, begitulah Allah muliakan ini Abdullah bin Umar sehingga dalam kehidupannya yang luar biasa, sahibul karamah, punya kemuliaan. Di antara kemuliaannya disebutkan dalam kitab Karamatul Aulia, karena beliau ini Pak, ya, orang yang qiyamul lail. Pernah satu kampung datang seekor singa, Bapak Ibu. Ya, orang ketakutan. Kemudian Abdullah bin Umar heran, apa yang kalian takuti? Ada singa masuk kampung. Lalu dijumpai oleh Abdullah bin Umar. Mana singanya? Singanya ini Abdullah bin Umar. Tuh singanya. Apa kata Abdullah bin Umar? Ya Asad, hei singa, ruh, ijhab, pergilah kamu, ittaqillah, takut kau sama Allah. Nah, singa itu pergi Bapak Ibu. Kalau kita jangan coba-coba Bapak Ibu. Ya, singa yang di kebun binatang saja kita takut, apalagi singa yang liar. Nah, itu menunjukkan apa? Ya, karomah kelebihan daripada Abdullah bin Umar, yaitu anaknya Umar bin Khattab. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di bawah itu lagi masih keturunan baginda Nabi. Ada sampai ulama salaf itu menghidupkan malam, salat malam. Ada yang sampai 1000 rakaat. Oh, berarti ini menyalahi Nabi. Nabi cuma 11 dan 13. Ya, pada dasarnya salat malam itu tidak ada batasnya Bapak Ibu. Ya, tapi kalau mengikut Nabi bagus 11 atau 13 dia menghidupkan malam. Tapi ada ya sampai 1000 rakaat al-qur'ah. Siapa dia? Itulah Al-Imam Zainal Abidin, masih juriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan 1000 rakaat. Makanya beliau dapat gelar Imam Ali Zainal Abidin. Perhiasannya ahli ibadah. Dapat gelar sajjad. Sajjad itu apa? Ahli sujud. Bapak Ibu, ahli sujud. Ini Imam Zainal Abidin. Nah, Imam Zainal Abidin ini ya, orang yang termasuk dermawan, kaya yang luar biasa. Dan beliau masih bisa senyum ketika dipitnah. Jadi ada seseorang Bapak Ibu ketika beliau sedang mengajar di hadapan muridnya, ada orang yang memfitnah beliau. Jadi fitnah, dia katakan bahwa ente ini imam tapi begini sebutkan keburukannya. Lalu fatabassama al-Imam Zainal Abidin. Tapi Imam Zainal Abidin masih senyum. Senyum Imam Zainal Abidin. Ya, murid-muridnya sudah marah. Imam Zainal Abidin masih senyum dia. Kenapa? Karena mencontoh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru apa kata Imam Zainal Abidin? Wahai saudaraku, terima kasih, syukran laka. Ah, itu masih sedikit keburukan yang kau sebutkan tentang diriku. Sekarang kutanya, diambil Imam Zainal Abidin sesuatu dalam kantongnya, Pak. Ya, dia hadiahkan, dia kasih kepada ini orang, dan dia tanya, kamu masih ada hutang? Kalau ada hutang biar saya bayar. Wah, ini kan luar biasa nih Bapak. Kalau masih ada hutang biar saya bayar. Nah, itu hebatnya Imam Zainal Abidin. Ini jarang-jarang begini nih Pak. Tapi sedikit pun wajahnya Imam Zainal Abidin tak berubah. Wajahnya tak berubah, tetap senang, senyum. Akhirnya ini orang sadar, benar kamu memang cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu Imam Zainal Abidin. Beliau ini setiap malam memberikan sembako di depan rumah orang fakir miskin setiap malam. Itulah Imam Zainal Abidin. Kapan orang tahu Bapak Ibu? Ketika dia meninggal dunia. Ya, di sini ketika mau dimandikan mayatnya, di sini ada bekas kumpalan hitam karena sering memikul gandum dan lain sebagainya. Nah, itu Imam Zainal Abidin. Di bawahnya lagi siapa? Ulama-ulama salaf.
Imam Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali. Bahkan ada satu judul kitab ya, bersujud di hening malam. Itu disebutkan di antara ahli-ahli tahajud Bapak Ibu, itu imam 4 mazhab. Imam 4 mazhab ini juga ahli tahajud. Pertama Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu digelar, di antara gelar beliau, lakab beliau Bapak Ibu, tiang. Bayangkan Pak Ibu, Imam Abu Hanifah digelari tiang. Kenapa digelari tiang? Karena banyaknya menghidupkan malam. Nah, itu Imam Abu Hanifah. Begitu juga Imam Malik, begitu juga Al-Imam Asy-Syafi'i, begitu juga Al-Imam Al-Hambali. Imam Syafi'i jelas, wa kana Syafi'iyu yaqsimu al-lail, dia bagi 3. Malam itu Imam Syafi'i bagi 3 Bapak Ibu. Pertama sulusan bin naum, sepertiga untuk tidur, sepertiga untuk qiyamul lail, sepertiga lindarsi untuk belajar. Jadi Imam Syafi'i membagi malamnya 3, untuk tidur sepertiga, untuk qiyamul lail, begitu juga untuk belajar. Itu Imam Syafi'i. Nah, ini kan generasi-generasi salaf yang cemerlang. Murid kesayangan beliau Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hambal, solat malam yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala, 300 rakaat, 300 rakaat Bapak Ibu. Nah, bayangkan coba, Imam Ahmad bin Hambal solat malamnya 300 rakaat. Wa iza marido, kalau dia sakit 150 rakaat. Ada ulama datang kepadanya Bapak Ibu, ingin belajar hadis kepada Imam Ahmad bin Hambal, bermalam di rumahnya Imam Ahmad. Imam Ahmad menyediakan air untuk air wudhu di malam hari. Tiba-tiba subuh harinya Imam Ahmad mendapati air ini masih utuh. Apa kata Imam Ahmad? Bagaimana kau ingin menuntut hadis bagiku sementara kau tidak menegakkan malam, tidak menegakkan salat malam? Nah, ini kata Imam Ahmad bin Hambal. Ya, ini Imam Ahmad ini luar biasa Bapak Ibu, ya, pendiri mazhab Hambali. Ya, yang beliau ini hafalannya luar biasa. Dalam kitab Tazkirah Al-Hufaz, ya, alfu alf, berarti 1.000.000 hadis. Itu baru yang diapakan Pak. Ya, hafalan beliau 1.000.000 hadis. Nah, ini luar biasanya Imam Ahmad bin Hambal. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari kalangan habaib ada yang terkenal Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Semenjak mudanya kalau solat malam 700 rakaat. 700 rakaat. Kita nggak mesti sampai mengikuti mereka. Paling tidak tadi seperti pesan Nabi kepada Sayyidina Ali, "Shalli al-laila walau kahal bisyatin." Biar 2 rakaat tapi istiqamah Bapak Ibu. Biar 2 rakaat tapi istiqamah. Karena ahabbul a'mal indallah adawamuha wa in qalla, riwayat Aisyah. Biar sedikit tapi dawam. Nah, ini jauh lebih Allah cintai daripada kita lakukan salat tahajud 100 rakaat tapi sekali setahun. Nah, iya Pak. Kita buat 8 rakaat tapi sekali seumur hidup. Nah, biar 2 rakaat tapi istiqamah. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salat malam. Makanya ada lagi satu hadis, saking mulianya malam ini Bapak Ibu, di malam hari ini ada hadis marfu dari Ikrimah dari Ibni Abbas, karena Ikrimah ini muridnya daripada Al-Imam Ibnu Abbas. Jadi kata beliau, manin tabaha, siapa yang bangun min naumihi, daripada tidurnya, dia bangun saja nih Bapak Ibu. Ini hadis marfu. Ya, manin tabaha, siapa yang bangun min naumihi, daripada tidurnya, kemudian qala subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Dia belum salat tahajud nih Pak, baru bangun dia langsung mengucapkan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, nazarallahu ilaihi, maka Allah memandangnya dengan pandangan kasih sayang di malam itu. Ini belum dia berwudu ini Pak, baru bangun. Saking mulianya malam ini. Kenapa?
Karena kalau orang-orang ya fasik itu bisa saja melaksanakan amal ibadah itu di siang hari dengan gampang, Pak. Ya, tapi kalau untuk di malam hari ini agak susah. Makanya kata Nabi dalam hadis Sunan Tirmidzi, ya, alaika billail, hendaklah kalian menegakkan salat malam. Kenapa? Karena fa innahu da'bus shalihin, karena itu adalah kebiasaan orang-orang saleh. Hadis Sunan Tirmidzi. Hanya orang yang solehlah yang mau menghidupkan malam. Orang-orang soleh, Pak. Kenapa? Da'bus shalihin. Karena melawan kantuk, dia akan berusaha bagaimana bangun di malam hari. Kadang-kadang cuacanya ya, cuaca nggak bagus, dingin, enak-enaknya tidur. Nah, padahal di malam-malam ini turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika manusia banyak terlelap dalam keadaan tidur. Nah, ini Bang, makanya dia da'bus shalihin, hanya orang-orang yang saleh ya yang bisa menghidupkan malam-malam. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa in tawaddu'a, tadi kita sambung lagi. Kalau dia berwudu, tadi bangun di malam hari, langsung dia baca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, maka nazarallahu ilaih, Allah pandang dia dengan mata kasih sayang. Wa in tawaddu'a, kalau dia berwudu, ghufira lahu, dosa-dosa kecilnya diampuni oleh Allah. Ya. Kalau wa in shalla arba'a rakaat, kalau dia salat 4 rakaat, tentunya salat malam, maka Allah muliakan dia nanti sebagaimana ayat dalam tahajud, ya Allah letakkan dia nanti di sorga Firdaus. Ini motivasinya, Jannatul Firdaus, min ahli Jannatil Firdaus. Nah, ini hebatnya kemuliaan orang-orang yang ahli tahajud. Nah, ini Bapak Ibu yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemuliaan tahajud, oh banyak sekali Bapak Ibu. Mulai dari segi Qur'annya, dari segi hadisnya, kaul-kaul para ulama banyak sekali, bisa katakan tidak terbatas, saking banyaknya ini menunjukkan banyaknya keutamaan orang-orang yang menghidupkan malam. Di antara yang pertama disebutkan dalam Risalatul Qasirah ala fadli qiyamil lail. Ada satu risalah kecil tentang keutamaan menghidupkan malam. Di antara pertama wujuhun nur. Orang yang menghidupkan malam itu Bapak Ibu wujuhun nur, wajahnya itu indah, dalam artian orang senang melihatnya. Maka benar kata Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Ajhar, man kasura salatu layali nawwara qalbahu bin nahar wa ba'du riwayah nawwara wajhahu bin nahar. Siapa yang ada salat malamnya, maka Allah berikan nur pada wajahnya. Maksudnya apa? Nampak bekas-bekas orang soleh itu Pak di wajahnya, walaupun dia hitam, nampak itu Pak di wajahnya itu simatus solihin, tanda orang soleh itu orang yang qiyamul lail. Nah itu kata Buya. Makanya Buya Hamka kita baca juga yang ditulis anaknya itu termasuk orang yang menghidupkan qiyamul lail ya, bahkan sering ditemani oleh kucingnya yang bernama si manis, si kuning. Kalau ayahnya Ki Amrullah, nama ada kucing juga kesenangan Buya Hamka itu, suka juga dengan kucing Pak. Yang tengah malam ikut ini mengiringi Buya Hamka, kadang-kadang ke Masjid Al-Ajhar ikut kucing ini Pak. Dia kasih namanya si kuning. Sementara ayahnya juga, karena mencontoh ayahnya, suka juga dulu seekor kucing. Dia kasih, ayahnya ngasih namanya si manis. Nah, jadi nggak apa-apa Bapak Ibu boleh kasih ya nama seekor kucing itu si manis, si kuning. Ya, cuma yang menjadi pertanyaan ya, ketika Kiai Amrullah ayahnya Buya Hamka meninggal dunia, ya meninggal ini Kiai Abdullah ya, meninggal hari ini ayahnya Buya Hamka, besok kucingnya meninggal juga. Wah, besok harinya meninggal kucingnya. Nah itu saya baca dalam buku yang ditulis anaknya Buya Hamka. Ya, bahkan ada perjalanan, di antara perjalanan dengan kawan-kawannya ketika ke Timur Tengah, ya Buya Hamka masuk di kainnya itu, di sarungnya itu, di pakaiannya seekor ya, lipan
Jadi lipan ni Bapak Ibu sudah biru. Saking besarnya lipan, maksud saking dah tua lah mungkin Bapak Ibu. Tapi tiba-tiba setelah masuk begini dia sudah berkeliling-keliling di sini, terasa oleh rasa Buya Hamka. Tapi Buya Hamka tak apa-apa. Ya, diimpaskan oleh Buya Hamka sehingga kawannya pun terbangun. Kawannya heran, kenapa nggak apa-apa dirimu? Kata Buya Hamka, boleh jadi karena aku tadi malam qiyamul lail. Wah ini. Kenapa? Karena memang diantara keutamaan qiyamul lail dalam kitab Ar-Risalah Al-Qasirah itu adalah daful bala, menghindari bala. Ya. Bukan berarti kita ini Pak nggak kena panah, bukan berarti kita ini nggak kena gigit, tapi nggak mudarat begitu. Nah, itu maksudnya. Bukan berarti kalau takdirnya kita ibaratnya hari ini kamu kena panah, tiba-tiba kena di panah juga Pak, tapi meleset. Nah itulah diantara daful bala itu. Ya, kata sebagian para ulama menafsirkan daful bala. Jadi nawwar wajhahu bin nahar. Makanya di sini kata beliau ahsanan nasi wajhan. Orang paling musalli bil lail, orang yang salat di malam hari, ahsanun nasi wajhan, orang yang paling indah, paling bagus wajah. Orang beriman senang melihatnya Bapak Ibu. Orang beriman senang melihatnya. Kenapa? Karena dia menghidupkan qiyamul lail, menghidupkan malam. Kemudian yang kedua diantara keutamaannya, Allah berikan hibah. Orang yang menghidupkan malam ada salat tahajudnya Bapak Ibu, Allah berikan hibah. Hibahnya apa Pak Ustaz? Karismatik. Nah ini Bapak Ibu, kalau diaktif salat malam Allah berikan dia hibah, berkarismatik. Nah ini pertama nih, hibah ini wibawa. Ya, kalau dia bercakap ini hibah. Baru kemudian yang ketiga, Allah berikan qaulan sakila. Qaulan sakila, ucapannya itu lebih didengar orang. Kalau dia kepala kantor, kalau dia bercakap kepada anggotanya gampang, mudah mereka terima Bapak Ibu. Ada kepala kantor dia menghidupkan malam, ada salat malamnya, aktif, rutin, ikhlas karena Allah, pasti kalau dia bercakap lebih cepat didengar anggotanya Bapak Ibu. Itu kalau ada ya. Ustadz juga begitu Pak. Kami tanya ustadz-ustadz senior di sini, ada dulu katanya dulu Ustadz Saman Pulungan katanya. Ya, ibaratnya dulu mereka katakan juluki Ustadz Somatnya zaman dulu. Memang beliau sampai ke ya undang-undang kemana. Itu kata Dr. Mawardi, di antara yang tak pernah tinggal, pernah Dr. Mawardi dalam Munte mengikuti dia, dua yang tak pernah tinggal. Mau berdakwah di mana-mana, mau capek pun mau dalam sapir. Salat tahajud dengan salat duha. Wah, salat tahajud dengan salat duha. Nah, karena ini ciri-ciri orang bertakwa Pak. Ya, salat apa ciri-ciri orang bertakwa? Menghidupkan salat malam, salat duha. Makanya idza lam yakun aliman taqiyan, kalau ada orang alim tidak bertakwa, zallat mau'izatahu ala qulubin nas, redup nasihatnya atas hati manusia. Siapa ada orang alim, idza lam yakun aliman taqiyan, kalau ada orang alim tak ada dia ya rasa takwa, takut, enggak ada amalannya, maka nasihatnya itu Bapak Ibu redup. Kama yakzul, seperti tetesan air ya di atas ya telurnya burung onta, atau seperti tetesan air di atas batu yang licin, nggak berpengaruh. Lam tu'assir ala qulubin nas. Nah, jadi orang alim itu mesti dia orang yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu diantara amalan beliau, salat malam dan salat duha. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi qaulan sakila, ucapan yang berpengaruh. Kemudian yang keempat, du'aahu mustajab. Orang kalau dia aktif salat malam, menghidupkan malam, walaupun sebentar, walaupun sesaat, maka doanya lebih cepat diijabah. Bahkan ini kata Syafi'i Mu'azzam Azami, bagi para pemuda yang jomblo-jomblo, manfaatkan salat malam ini sebagai sarana utama dalam hal mempercepat datangnya jodoh yang sesuai dengan keinginan hati kita. Ini Bapak Ibu, karena jomblo ini banyak-banyak. Ada jomblo fisabilillah
Ya, dia memang belum punya pasangan ya, karena dia sibuk teman masih bagus Pak jomblo pis. Tapi ada lagi jomblo nawaitu, niat saja. Pasangannya belum ada, ya, belum menikah, pasangan belum ada, cuma niat tahun depan. Sampai tahun depan enggak nikah, niat saja tahun depan. Nah, itu namanya jomblo nawaitu. Ya, ada lagi jomblo nawaitu somagodin. Ada lagi jomblo Lailatul Qadar. Itu ada 12 bentuk jomblo. Kapan-kapan lah dibahas ini. Habis waktu kita membahas nanti Bapak Ibu. Ya, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara kemuliaan orang-orang yang menghidupkan malam, doa'uhu mustajab. Doanya lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diantara lagi keutamaannya di sini yang paling utama, kuburuhu raudatun min riyadil jannah. Nanti kelak kuburannya menjadi bahagian daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kan satu keistimewaan. Kuburannya saja sudah menjadi bagian daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa hum yurzaqun. Mereka setiap hari dapat rezeki dan diberikan kemuliaan, bahkan mereka dapat kabar gembira. Ya, dapat kabar gembira itu dengan bil jannah, dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, dengan kenikmatannya. Ini orang-orang yang menghidupkan malam. Tapi ada kalanya ketika kita ingin ya menghidupkan malam, sebahagian di antara kita susah katanya Bapak Ibu. Saya udah berniat Pak Ustaz, tapi ada kalanya susah saya ya, untuk bangun di malam hari. Kalau ulama-ulama dulu Bapak Ibu, ulama salaf ya, dia bersedih gara-gara tertinggal sholat malam, menangis dia. Bahkan ada lagi ulama salaf, Al-Imam Atha, menjelang akhir hayatnya beliau menangis. Ditanya, kenapa kau menangis? Padahal mau mati nih Pak. Saya belum sempat merasakan nikmatnya sholat malam. Oh, ini belum sempat merasakan nikmatnya sholat malam. Tapi ketika Al-Imam Hasan Al-Basri, begitu juga Al-Imam Ibrahim bin Adham, ditanya, ya Syekh, kenapa saya ini susah bangun malam padahal saya niat tahajud? Kata Imam Ibrahim bin Adham, fala taksi bin har, jangan lakukan maksiat di siang hari. Wah, itu ya, jangan lakukan maksiat di siang hari. Kalau kau lakukan maksiat di siang hari, ini dia antara sebab asbab membuat kamu susah bangun malam untuk mendirikan qiyamul lail. Kalau Imam Hasan, zunubuka tajam, dosamu terlalu berat sehingga membuat kamu susah untuk bangun di malam hari dan menegakkan qiyamul lail. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari fadilah keutamaan qiyamul lail ini ya, bisa memotivasi kita sehingga kita termasuk orang-orang yang menghidupkan qiyamul lail, dan termasuk kita nanti yang masuk dalam ya penafsiran surah Al-Baqarah ayat 25. Ya, apa kata Allah? Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Amil shalihat, sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beramal saleh. Amal saleh macam minal qurudi wan nawafil, daripada yang fardu-fardu, wan nawafil yang sunnah-sunnah. Dan yang sunnah-sunnah ini afdalus shalah ba'dal ma'tubah salatul lail. Hadis rawi Muslim. Kata Allah, sampaikan kabar gembira ya Muhammad kepada orang-orang yang beramal saleh, minal qurud, yang fardu-fardu dilakukan, wan nawafil, yang sunnah-sunnah dia lakukan. Yang sunnah ini afdalu salatin minal maktubah ba'dal maktubah salatul lail. Nah, makanya ayatnya jelas, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayya ba'asa rabbuka maqaman mahmuda. Bapak Ibu kalau ingin diangkat karirnya, tegakkan qiyamul lail. Yakin ya, diangkat karirnya. Ini maqaman mahmuda, bukan hanya di akhirat. Kalau di akhirat pasti Bapak Ibu. Kalau di akhirat kata ulama tadi, min ahli jannatil firdaus. Ya, di dunia juga ya, Allah pasti buat caranya, jalannya Allah angkat ya derajatnya. Ibarat karirnya Allah angkat. Gara-gara dia ikhlas semata-mata, dia bermohon di satu waktu yang sangat istimewa, waktu yang mana manusia kebanyakan tidur. Disitulah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Makanya kan Bapak Ibu, ketika Nabi sampai qadima ilal Madinah, sampai di kota Madinah, apa tausiah Nabi yang pertama? Hadis riwayat Abdus Salam, Sahih Bukhari. Ya ayuhan nas, absus salam. Ya, wa tud'imut ta'am atau wa'at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nas niyam. Salatlah kamu di malam hari ketika manusia lelap dalam keadaan tertidur. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya afdal nawafil. Sampaikan kabar gembira kepada mereka, termasuk orang-orang yang mendirikan salat malam. Apa kabar gembiranya? Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannat. Bagi mereka surga. Tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samarati rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Kabar gembira surga, kalimatnya jamak. Kalau ahli tahajud, surga yang paling pertama ahli Firdaus, surga Firdaus. Karena di dalam penyebutan Al-Imam Ibnu Qayyim ada 8 pintu surga bagi ahli tahajud ini. Bukan dia masuk yang 8-8-nya Bapak Ibu, cuma ketika dia masuk salah satu pintu, yang 7-nya dibukakan. Sebagai apa? Takriman wa ta'ziman lahu, sebagai penghormatan dan pemuliaan kepadanya. Wa minal ma'lum, sudah maklum bahwa kita itu hanya masuk satu pintu, tapi karena kemuliaan bagi dia, karena menghidupkan qiyamul lail, ada salat malamnya dalam kehidupannya, yang 7 ini dibukakan kepadanya sebagai penghormatan kepadanya. Ini kan luar biasa. Setelah itu dia dapat rezeki sama buah-buahnya, boleh jadi buah apel, boleh jadi buah anggur, mutasyabih, sama ya, alwanan sawa, warnanya sama, boleh jadi jeruk, la ta'man, tapi Bapak Ibu tidak rasanya, rasanya beda. Kalau buah-buahan surga. Walahum fiha azwajun mutahharah. Kalau dia laki-laki, Bapak Ibu, bagi dia ada pasangan-pasangan minal hur, daripada bidadari, wal adamiyat, perempuan-perempuan yang salehah, ketika hidup di dunia beramal saleh, ketika di akhirat dia menjadi ratunya bidadari. Bapak Ibu, menjadi ratunya. Ini perempuan salehah Bu, Ibu kalau salehah sekarang menjadi ratunya bidadari, disebutkan dalam hadis Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, bahkan Syekh Mahmud dalam kitab Rihlatul Ilad Daril Akhirah. Begitu juga Imam Ibnu Qayyim, bahkan keindahannya, kecantikannya perempuan solehah ketika di surga 70 kali lipat. Ya. Dhaif hadisnya, hadisun sahih bi isnadin jayyid. Nah, kalau dhaif enggak masalah, Pak. Sahih. Ya, kalau dhaif berarti motivasi saja. Nah, itu perempuan-perempuan solehah. 70 kali. Jadi jangan Ibu bayangkan lagi seperti sekarang. Mutahhar, suci minal haid, daripada haid, wa kulli qadar, dan setiap yang kotor. Jadi di surga itu Bapak Ibu, perempuan itu enggak lagi haid, tidak lagi dia ada sesuatu yang kotor. Nah, lebih indah, lebih cantik daripada bidadari. Oh, kami gimana Ustaz? Ada bidadara? Enggak ada bidadara. Karena tabiat perempuan itu beda dengan laki-laki, kata ulama passion. Karena tabiat laki-laki itu kesenangan tertingginya mau di dunia dan di akhirat itu wanita. Tapi kalau perempuan tidak, kesenangan tertingginya adalah perhiasan. Yang mana perhiasan itu belum digambarkan sekarang. Saking andai kata diberikan sekarang kepada wanita, ya lupa itu perempuan kepada laki-laki. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini saja yang bisa kita sampaikan. Intinya pesan Sayyidina Ali, sholli bil lail walau kahal bisyatin.
Kita tegakkan salat malam walaupun hanya selama memerah susu kambing, diperkirakan 2 rakaat. Diperkirakan 2 rakaat. Ada lagi ulama mengatakan 1 rakaat, seperti salat, pokoknya masuk qiyamul lail dia, seperti witir. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Akhir ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.